Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri di Tasikmalaya nekat mencuri sepeda motor sebanyak 4 kali. Menderita gangguan jiwa, seorang gadis penyandang tunawicara di Ciamis terpaksa dikurung di dalam kamar. 2 pekan jelang pencoblosan, pasangan calon presiden dan wakil presiden makin gencar berkampanye di berbagai wilayah untuk menarik dukungan pemilih. Harga telur ayam di tingkat peternak di Garut menurun. Hal itu disebabkan banyaknya kiriman telur dari luar kota Garut ke pasar dan ke warung kecil dengan harga yang lebih murah. Peternak ayam di Garut kini sedang resah karena sudah sepekan harga telur ayam menurun. Dampak turunnya harga telur ayam dirasakan oleh peternak ayam di Desa Kolot, Kecamatan Cilawu. Harga telur ayam di tingkat peternak yang semula seharga Rp27.000 per kilogram kini hanya dijual seharga Rp24.000 per kilogram. Kondisi seperti ini disebabkan karena pasokan telur ayam di pasaran melimpah. Apalagi saat ini banyak kiriman telur ayam dari luar Garut dengan harga yang lebih murah antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Peternak ayam kini merugi karena biaya pakan ayam tinggi, tak sebanding dengan harga jual telur ayam di pasaran. Pakan sih bukan, karena pakan di sini bagus, akan tetapi banyak impor dari luar, kayak seperti Pulau Jawa kebanyakan ya masuk ke Garut sini. Ya. Kabarnya nggak hanya ke pasar gitu? Iya, nyatanya udah masuk ke warung-warung kecil seperti sembako yang seperti itu. Peternak ayam di Garut berharap pemerintah dapat mengatur pasokan telur ayam di pasaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Puluhan motor terjaring razia knalpot brong di Kota Banjar. 2 pemuda diantaranya kedapatan membawa senjata tajam untuk tawuran. Petugas gabungan polisi, TNI dan Satpol PP Kota Banjar merazia knalpot brong secara serentak Minggu malam. Petugas tidak memberikan toleransi sehingga menyita semua sepeda motor yang kedapatan memakai knalpot tidak standar. Seluruh motor langsung dibawa ke Mapolres Banjar. Razia tidak hanya menyasar jalanan, tapi juga tempat-tempat nongkrong anak-anak muda. 2 dari pemuda kedapatan membawa senjata tajam yang biasa dipakai untuk tawuran, sehingga mereka langsung dibawa ke kantor polisi. Jadi ada yang ditemukan memakai keling apa yang biasanya dipakai berkelahi, sehingga pemuda tersebut kami amankan dulu untuk dimintai keterangan untuk apa maksudnya membawa keling tersebut. Razia knalpot brong lagi-lagi untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus mencegah kenakalan geng motor. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Seorang gadis penyandang tunawicara di Ciamis terpaksa dikurung di dalam kamar karena menderita gangguan kejiwaan. Gadis malang itu terpaksa dikurung karena keterbatasan dalam pengawasan, sebab kakak dan ibunya tidak bisa mengawasinya karena mereka penyandang tunanetra. Di rumah sederhana Desa Buniseri, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, seorang gadis bernama Nur Hasanah penyandang tunawicara tinggal bersama ibunya yang juga tunanetra. Nasib ibu dan anak penyandang disabilitas ini sungguh memilukan. Keduanya harus menjalani ujian hidup yang cukup berat, baik secara fisik maupun ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan bantuan pemerintah serta belas kasihan dari tetangga sekitar. Nur Hasanah mengalami gangguan kejiwaan saat menginjak usia remaja. Ia depresi karena tidak dapat berbicara sehingga kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan teman seusianya. Karena keterbatasan pengawasan, Nur Hasanah kini harus dikurung di kamarnya. Sebab ibunya yang tidak bisa melihat
kesulitan untuk mengawasinya. Setelah sempat menolak, pihak keluarga akhirnya mengizinkan Dinas Sosial membawa Nur Hasanah ke Rumah Sakit Jiwa Sukabumi untuk diobati dan dibiayai oleh pemerintah. Mencoba untuk mengevakuasi Nur dengan seperti Bapak lihat kondisinya, ada kategorinya memang ada pemasungan gitu ya, dan itu harus dibebaskan menurut undang-undang. Jadi mungkin gini, ada keterbatasan dari ibu dan kakaknya ya, yang nggak bisa terlalu mengontrol dan takutnya Nur ini kemana-mana gitu ya. Nah, jadi diperlakukanlah dipasung seperti ini ya. Keluarga kini hanya berharap Nur Hasanah bisa sembuh dan kembali beraktivitas. Mudah-mudahan saya sangat gembira lah istilahnya, nggak was-was lagi, udah istilahnya udah tahu cara begini, saya nggak ada pikiran yang nggak diharapkan lagi. Pokoknya intinya semoga Nur cepat sembuh dan beraktivitas kembali. Di Kecamatan Cipaku ada 102 orang dengan gangguan jiwa dari 8 desa. Mereka semua dalam pengawasan Puskesmas Cipaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.